Gue tahu ini berat, gue tahu ini mengganggu, tapi suka nggak suka, cepat atau lambat, desainer, ilustrator, penulis, dan kreator lainnya di industri kreatif harus hidup berdampingan dengan AI. AI. Dan yang jelas, diskusi soal AI ini nggak bisa cuman berdasarkan rasa kagum atau rasa marah misalnya. Kita harus cari posisi yang adil buat kreatornya, buat penikmat karyanya, dan juga untuk teknologinya. Disclaimer, di sini gue coba act as a scientist aja ya, dan kebetulan I've been in the creative industry dari tahun 2015. My first gig was film and photography, buat IP juga, and then bikin agency, dan akhirnya bikin startup education technology platform yang mengembangkan talenta industri kreatif. So I was something of creative talents myself gitu loh, sebelum akhirnya masuk ke dunia tech business and consulting juga. So ya, gue coba berimbang di sini sebagaimana premis di awal. Chapter 1, resistensi akan selalu ada. Kalau kita mundur lagi, sebenarnya ini tuh bukan hal baru sih. Kita tuh udah lumayan sering ngelewatin fase-fase kayak gini di banyak industri. Dari dulu bahkan. Dari mulai ketika misalkan digital kamera pertama kali muncul, sempat muncul sentimen-sentimen kurang enak di kalangan komunitas fotografer misalnya. Tapi sekarang ya kita tahu sendirilah, semua studio pakai digital, industrinya makin sustain, makin banyak fotografer bermunculan, bahkan hidup dari sana gitu ya, muncul lembaga edukasi atau sekolah fotografi yang memberikan sinyal bahwa sebenarnya perkembangan teknologi itu bikin industri fotografi jadi lebih luas dan juga inklusif. Nah, keywordnya inklusif sebenarnya. Karena by the end of the day, teknologi itu jadi alat bantu, bukan pengganti. Atau pas ojek online ketika baru mulai masuk di Indonesia lah at least. Kita semua pasti ingat seberapa kerasnya resistensinya. Si demo ini di tahun 2015-an lah ya, kejadiannya tuh di mana-mana tuh dulu. Panas banget, konflik sama ojek pangkalan, bahkan sama angkot. Nah, tapi hari ini si ojol-ojol ijo, kuning, dan lain sebagainya jadi tulang punggung mobilitas sehari-hari. Bahkan jadi sumber penghasilan jutaan orang. Dan tentu saja yang paling kerasa hari ini yaitu e-commerce yang awalnya juga gak mulus. Pas awal mulai booming sekitar tahun 2010-an, banyak banget pelaku UMKM dan juga toko konvensional. Itu tuh mereka takut banget gitu. Mereka mikir kayak, wah ini pasar bakal dikuasai sama pemain yang besar doang nih gitu loh. Ada juga yang mikir bahwa konsumen gak bakal percaya beli barang online. Apalagi dulu dimulai sama FJB gitu ya, forum jual beli di Kaskus waktu itu. Nah, gak sedikit pedagang yang merasa quote-unquote dihianati sama customer lama mereka. Karena tiba-tiba mereka itu sepi gitu ya, gara-gara semua customer pindah ke marketplace. Gitu, bahkan di beberapa daerah tuh apalagi tier 2 ke bawah, pasar tradisional itu sempat turun drastis omsetnya dikarenakan orang-orang pada mulai milih belanja online karena mereka mungkin merasa lebih praktis. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? UMKM yang cepat belajar, yang mulai buka toko di marketplace, kemudian aktif live shopping gitu ya, kayak sekarang di mana-mana, atau sesimpel promosi via WhatsApp malah makin cuan. 10 years later, akhirnya kita bisa berdamai, bisa adaptasi, dan bahkan economically enhanced. Walaupun again, ngomongin resistensi, e-commerce sekalipun masih ada sampai sekarang. Banyak pedagang UMKM yang masih quote-unquote enggan untuk menerima digitalisasi yang ada gitu. Seperti yang baru aja terjadi nih di tahun 2023, 2 tahun yang lalu terkait fenomena TikTok Shop. Chapter 2, kenapa AI dan IP saling berkaitan. Nah, sekarang kita balik lagi ke AI. Banyak yang mungkin masih mikir, ya udah sih, ini cuman alat bantu. Tapi kita mesti ngerti satu hal penting. AI hari ini nggak bisa lepas dari urusan yang namanya IP, atau intellectual property, atau kekayaan intelektual. Karena semua model AI yang kita pakai, dari mulai ChatGPT yang jadi bahan omongan orang-orang terkait Ghibli, Midjourney, suara OpenAI, semuanya itu dilatih dari jutaan data. Teks, gambar, suara, video. Dan datanya itu bukan data acak. Itu karya, itu tulisan, itu lukisan, foto, video, musik, you name it. Itu hasil kerja orang dan artinya itu IP. Dan banyak dari data itu adalah karya yang dilindungi oleh hak cipta. Ya dalam case ini, karya digitalnya Ghibli misalkan, ya itu IP gitu. Seperti desain karakternya, animasinya, suara, bahkan style atau estetika visual,
itu dianggap IP. Pemiliknya sudah seharusnya punya hak untuk menentukan bagaimana itu digunakan. Gaya gambar Ghibli, itu IP. Suara Taylor Swift, itu IP. Skin Fortnite, lagu-lagu indie, semua itu hasil kerja kreator yang sah. Atau gampangnya lagi deh, kalian kerja di perusahaan apapun itu, harusnya kalian aware sama yang namanya brand book atau brand guideline, itu udah nggak asing lagi deh. Jadi misalkan logo perusahaan kalian, atau bahkan kalau perusahaan kalian punya maskot, itu tuh ada aturannya tuh gimana di placement atau dipasang di media-media kayak poster atau iklan gitu ya. Jadi nggak sembarangan logo atau maskot itu disimpan gitu aja seenak jidat gitu. Nah, balik lagi ke IP, masalahnya sebagian besar data itu diambil tanpa izin, tanpa kompensasi juga. Bayangin deh, lo itu ilustrator, udah capek-capek belajar gambar bertahun-tahun dari zaman kuliah gitu ya, dari belajar nirmana yang susah itu, ngasah terus style art sampai ketemu karakternya, terus style gambar lo yang punya karakter itu akhirnya nih ya, dipakai buat ngelatih model AI tanpa lo tahu. Bahkan nggak bisa tuh di-tracking siapa aja yang make model atau karakter yang udah lo buat. Jadi perkaranya tuh udah bukan soal baper atau nggak mau kalah sama AI. It's a very basic. Ini tuh soal hak, soal kepemilikan, soal fairness. Dan imagine kalau AI makin canggih, terus makin banyak karya manusia yang ditelan jadi data tanpa sistem IP yang jelas, maka si kreator-kreator IP tersebut bisa rugi. Or worse, tergantikan. Status quo-nya sekarang adalah banyak karya AI. Well, kalau kalian gak nyaman bilang itu karya, oke lah, kita bisa bilang itu just AI generated image yang meniru atau mengambil inspirasi tanpa izin, tanpa kompensasi juga. At least itu yang gue dan kalian tahu hari ini. Kita nggak tahu ya, soalnya di belakang misalkan ada NDA di belakang layar diem-diem untuk R&D antara OpenAI dan company studio lainnya gitu ya, we never know. Tapi the big elephant in the room adalah ini jadi masalah yang bom waktu, yang quite concerning buat seniman, buat kreator-kreator IP, bahkan perusahaan IP besar kayak Pixar, Ghibli, Marvel, Star Wars, dan teman-temannya. Not to mention and also shout out per video ini di take, Indonesia lagi menyambut momentum babak baru dunia animasi Indonesia dengan dirilisnya film animasi Jumbo, karya orang banyak tentunya, yang disutradarai oleh Mas Rian Adriandi di bawah V-Cinema Animation. Jadi sayang banget nih kalau misalkan kita ada satu hal aja ya yang mengganjal di industri kreatif. Apalagi gak diregulasi dan juga tidak ada platformnya, tidak ada wadahnya, atau kita bisa bilang tidak ada model bisnisnya. Karena masalahnya, again, per hari ini belum ada sistem kompensasi yang jelas nih untuk para creator IP yang karyanya dipakai untuk melatih model AI. Jadi pertanyaannya adalah, kapan nih hak pemilik IP eventually bakal dihargai? Dan seperti apa? Karena di era AI ini, jutaan konten bisa dibuat dalam sehari. Lihat sendiri kemarin, pas lebaran khususnya, pas Ghibli hype banget. Tiap scrolling IG, X, atau TikTok, pasti ada aja orang yang upload Ghiblified image mereka, baik sendiri, sama teman, keluarga, dan lain sebagainya. Jadinya, kalau ngomongin policy, by math sebenarnya udah nggak mungkin tuh kita pakai sistem hukum tradisional yang ribet, lambat, dan mahal untuk ngecek satu persatu. Apalagi misalkan harus nge-issue satu persatu, itu impossible banget. Maka dari itu, kita butuh sistem yang scalable dan otomatis untuk mengukur dan juga mengatur yang namanya lisensi, royalty, dan juga transparansi dari IP itu sendiri. Karena eventually, makin hari, si AI ini akan makin powerful. Dan kalau lo punya concern yang sama terkait memberikan fairness kepada kreator-kreator IP, kita harus cukup berdamai dan cari solusinya bareng-bareng. Karena udah pasti si AI ini tiap harinya pasti nambah dan ngambil referensi baru dari data yang udah ada dan ditambah lagi dan ditambah terus. Gak heran makin banyak kreator yang nanya, kalau data gue dipakai, gue dapat apa ya? Dan itulah kenapa diskusi soal AI ini, on more specific, generative AI ini harus satu paket sama yang namanya sistem IP. Chapter 3, Potential Solution.
Oke, ngomongin solusi, jadi sekarang PR-nya adalah gimana caranya kita tetap nikmatin manfaat AI, tapi di sisi lain, hak dan nilai kerja kreator juga tetap dilindungi. Regulasi doang itu nggak cukup. Sistem takedown juga capek dan reaktif jadinya. Kita butuh pendekatan yang baru, yang fresh, yang bisa kerja secara otomatis, transparan, dan juga scalable. Dan disinilah mulai muncul pendekatan dari dunia Web3, dunia baru dari blockchain. Di mana Web3 ini sebenarnya punya potensi untuk nge-enable sistem terbuka berbasis blockchain yang bisa bantu nge-track, nge-set royalty, dan bahkan bikin lisensi yang programmable. Salah satu contoh konkretnya adalah apa yang coba dibangun sama yang namanya Story Protocol atau Story Foundation. Disclaimer, video ini nggak ada kolaborasi sama sekali dengan Story Protocol, gue hanya pakai Story Protocol sebagai case study aja. Nah, Story Protocol ini adalah platform blockchain yang dirancang untuk merevolusi manajemen kekayaan intelektual atau IP dengan menjadikannya dapat diprogram, transparan, dan dapat diakses sehingga memungkinkan kreator IP dari mulai misalnya ya musisi, ilustrator, atau bahkan ya studio animasi untuk mendaftarkan, melisensikan, dan memonetisasi karya mereka dengan lebih mudah dan fair tentunya. Bayangin aja sistem IP tuh kayak Lego. Semua karya dari mulai gambar, karakter, suara, line of code, musik bisa dipakai ulang atau diremix. Tapi tentunya dengan izin, aturan, dan royalti yang jelas. Dan semuanya tercatat otomatis di blockchain. Dan sedikit masuk ke teknis, mereka itu ada 3 komponen besar. Yang pertama ada yang namanya Story Network. Jadi blockchain layer 1 yang jadi pondasi datanya. Ngomongin ini blockchain, on more specific mungkin for another day of discussion ya. Yang kedua ada Proof of Creativity, sistem smart contract buat ngedaftarin IP dan juga ngatur royalty. Yang ketiga ada yang namanya Programmable IP License. Nah, jadi ini tuh kayak kontrak legal yang off-chain biar tetap sah menurut hukum internasional. Nah, jadi gak heran si platform ini udah dapat pendanaan sekitar 140 juta USD dan mulai punya ekosistem yang solid. Termasuk proyek yang namanya Sekai yang bantu kreator AI untuk memonetisasi suara, lokasi, bahkan karakter mereka. Dan karena semuanya transparan, royalti ini bisa langsung nyampe ke kreatornya. Lisensinya bisa diatur sesuka kreator. Dan sistemnya bisa dipakai lintas industri. Dari industri desain, dari industri game, musik, film, bahkan retail. Sekarang bayangin aja deh, kalau OpenAI eventually kerjasama sama Story Protocol, atau mungkin another Story Protocol, atau bahkan ya muncul OpenAI-nya versi Indonesia yang udah terintegrasi dengan Web3 misalnya. We never know again ya, siapa yang nantinya akan buat pertama. So, setiap data training, setiap style atau potongan karya yang dipakai untuk melatih model AI, itu bisa dilacak. Bisa dikasih kompensasi juga dan juga bisa diatur perizinannya. Gak perlu sistem takedown lah ya gitu. Jadi karena biasanya takedown itu berujung drama, udah gak perlu kayak gitu lagi. Jadi by the end of the day semuanya bisa untung. Ini tuh arah yang kita pengen tuju bareng-bareng kalau kita mau dunia kreatif dan AI bisa coexist. Bukan musuhan, tapi kolaborasi. Dengan sistem yang fair, jadi ekosistem industrinya pun nantinya akan lebih sustain. AI hari ini memang disruptif, tapi apakah si AI ini benar-benar menggantikan kreativitas manusia? AI justru dipandang banyak kreator sebagai asisten. Bantu cari referensi, bantu proses teknis, dan juga bantu brainstorming. Lalu dari kata data juga menyebutkan AI berpotensi menguntungkan sektor kreatif dengan meningkatkan efisiensi, mempercepat produksi, dan membuka peluang personalisasi tinggi. Nah, terus apa nih yang diributin dari kemarin-kemarin ya kan terkait AI ini? Bukan soal teknologinya, tapi soal etikanya, tentang kepemilikan karya, tentang kompensasi kreator gitu, yang sebelumnya kita juga udah bahas nih terkait solusi-solusinya apa aja. Dan gue melansir sedikit dari videonya Purwadika yang bagus banget, judulnya The Future of Visual Design. Jadi di sana ada beberapa creative directors dari agensi-agensi besar dan juga representatif dari ADGI atau Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Mereka diskusi terkait perubahan industri kreatif khususnya di 5-10 tahun ke depan. Yang intinya meskipun teknologi AI mampu mempercepat proses desain dengan hasil yang jauh lebih instan, peran manusia sendiri masih tak tergantikan. Seperti dalam contohnya giving value added atau nilai tambah
dari mulai storytelling dan juga sentuhan emosional yang relevan, sesuatu yang belum bisa ditiru oleh AI secara genuine gitu. Dan juga dalam diskusi itu disebutkan juga bahwa pentingnya menjaga kreativitas asli dari desainer atau creative talent sebagai individu. Teknologi kayak AI, by the end of the day, cuman kayak alat bantu untuk mendukung, bukan menggantikan kreativitas manusia. Oleh karena itu, kedepannya para desainer atau creative talents apapun perlu semakin memperkuat yang fundamental, kayak storytelling, empathize gitu ya, serta karakter personal mereka atau personal branding gitu ya, biar mereka bisa lebih relevan, bisa tetap relevan di tengah perkembangan industri yang makin kompleks dan juga makin dinamis. Terus solusinya gimana? Apakah AI harus dilarang? Apakah kita semua harus balik lagi ke manual? Jawabannya bukan larangan ya, tapi sistemnya. Kita butuh ekosistem baru gitu ya. Kita butuh ekosistem yang adil, transparan, dan kasih opsi atau pilihan untuk kreator. Sekarang udah ada contoh-contoh platform keren nih. Seperti contohnya itu ada Story Protocol yang tadi kita udah bahas sebagai case study. Mereka ini simpelnya ngasih kontrol penuh ke kreator lewat yang namanya tokenisasi IP. Lalu ada namanya Art Breeder, jadi mengkolaborasikan antara AI dan juga seniman instead of benar-benar nge-replace seniman gitu ya. Lalu untuk musisi ada Sounddraw dan juga Refusion, bantu musisi bikin karya lewat AI. Dan gue juga udah lihat di X berseliweran, komunitas-komunitas musisi indie udah aware akan tools-tools ini. Dan bayangin deh, eventually kalau dunia visual yang kita perdebatkan sekarang punya sistem kayak Spotify. Bisa dapat kompensasi, transparan, dan terhubung langsung ke AI training data kayak OpenAI misalkan. Dan gak hanya itu, secara tools pun sekarang udah banyak yang mulai mendukung ke arah kolaborasi antara artis dan juga AI sebenarnya. Seperti misalkan yang gede banget tuh Adobe Firefly lah ya, kita semua udah pernah dengar pasti. Adobe Firefly ini tersedia across Adobe Creative Suite software dari mulai Photoshop, Illustrator, Premiere Pro yang bisa ngebantu ngehemat waktu dan temen brainstorming. Apalagi kita tahu industri kreatif itu demanding dan bener-bener high pace. Dan di industrinya sendiri sekarang udah banyak banget use case penggunaan AI, walau again ya, pro kontra selalu ada lah. Dari mulai di dunia periklanan, contohnya ada yang namanya Hypergrow AI. Jadi ini tuh startup asal India yang ngebantu brand-brand atau UMKM bisa bikin iklan sekelas brand-brand besar. Lalu berikutnya ada Coca-Cola ngebuat iklannya dari AI di akhir tahun 2024 lalu di waktu Natal. Lalu agensi yang diinvest oleh Y Combinator yang terkenal dengan layanan subscription design service-nya sekarang buka layanan AI bahkan. Dan mereka klaim bahwa klien-klien mereka seperti Amazon, Reddit, dan juga Salesforce itu bisa menghemat budget produksi kreatif up to 70% melalui AI. Untuk industri perfilman, Marvel diduga udah mulai nih tipis-tipis menggunakan AI di beberapa proyeknya maupun di beberapa materi promosi mereka. Dan tanggal 5 Juni 2025 nanti akan ada yang namanya AI Film Festival yang diselenggarakan oleh Runway. Presenting partnernya dari mulai Nvidia udah jelas. IMAX juga jadi presenting partner. IMAX loh bro. Sampai investment banking Goldman Sachs juga ikut involve. Those are real examples yang sekarang kita nggak bisa deny. Dan itu semua di industri ya, khususnya ya inevitable. So yeah, mungkin ini terakhir dari gue. Akar masalahnya sih sebenarnya dari huru hara kemarin. Kita harus saling respect aja sih. It's a very very basic human manner. Saling menghargai mungkin untuk yang bukan kreator. Jangan meremehkan. Jangan egois juga. Hanya karena akses terhadap suatu karya seni itu sudah didemokratisasi oleh AI. Sudah inklusif. Dan untuk yang kreator, I believe there's always silver lining. Dan gue percaya sih justru industri kreatif khususnya di Indonesia akan bisa jauh lebih berkembang than ever. Karena dalam proses kreatif kita bisa jauh lebih produktif, jadi turnaround time dari suatu deliverable karya itu bisa jauh lebih cepat terdelivernya tanpa mengorbankan kualitas, bisa eliminate creative block dan juga human error. Essentially breaking any existing limitation lah dan juga barriers yang paling penting juga secara fair ya dalam penggunaan AI-nya tentunya. Imagine how impactful the economy, seberapa cepat perputaran uang yang terjadi di industri kreatif bahkan tanpa mengorbankan tenaga dan juga mental health para pekerja kreatif
yang juga sudah menjadi concern kita semua sejak lama bahkan ya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan ini jadi isu yang ada di mana-mana di seluruh dunia gitu, di ranah industri kreatif. Menurut kalian gimana? Coba share pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan share video ini apabila kalian rasa video ini bermanfaat. And I guess see you on the next video. Thank you and bye-bye.